Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat pastel tanpa telur tapi hasilnya renyah. Teman-teman, ini bisa dijadikan ide jualan ataupun makanan frozen. Sebelumnya kenalan dulu yuk dengan chopper CH250 dari mitochiba.id yang mempunyai mata pisau super tajam, mampu menghaluskan perdagingan. Untuk resep ini pakai 350 gram daging ayam. Mempunyai mesin di bagian atas, cukup dipencet lepas, ini sudah selesai. Siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu. Setelah layu, masukkan daging ayam yang sudah dicopper tadi, lalu diaduk-aduk sampai berubah warna. Setelah berubah warna, tambahkan sedikit air, kurang lebih 1/3 gelas. Kemudian diaduk lagi. Lalu masukkan lada bubuk, kaldu bubuk, garam, dan saus tiram. Setelah ayamnya dirasa empuk, masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus. Lalu lanjut, tambahkan 1 keping bihun yang sudah direndam dengan air panas. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata dan matang, terakhir masukkan irisan daun seledri. Teman-teman, ini adalah tahap terakhir. Isian bihun bisa dijadikan untuk bikin risol, pastel, ataupun lontong. Sisihkan dahulu, sekarang siapkan adonan kulit. 380 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, 60 gram tepung beras, kemudian 15 gram tepung maizena, lalu 1 sendok teh garam. Lanjut panaskan 100 gram margarin. Nah, sebelumnya ini diaduk dulu ya. Setelah margarinnya mencair, panas-panas masukkan ke dalam campuran tepung, diaduk-aduk sampai berbulir-bulir. Boleh panas-panas masuk, boleh juga hangat-hangat kuku. Jadi margarinnya panas-panas atau hangat-hangat kuku masuk ke dalam adonan tepung sambil diaduk sampai berbulir-bulir. Setelah berbulir-bulir, masukkan 1 sendok makan minyak goreng suhu ruang. Kemudian tambahkan kurang lebih 150 ml air. Nah, airnya ini suhu ruang juga, diaduk secara bertahap. Kalau adonan sudah tercampur rata, tidak perlu elastis karena ini bukan adonan roti. Ditutup kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, adonan dibagi-bagi, beratnya kurang lebih 31-32 gram. Nah, untuk kulitnya menghasilkan 23 pieces. Ambil kulit yang sudah ditimbang, kemudian dipipihkan. Kulitnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal, jadi sedang aja. Kalau sudah pipih dan berbentuk bulat, siap untuk disusun. Untuk pastel yang montok, yang besar, isinya kurang lebih 2 sendok makan. Kalau nggak mau terlalu banyak isiannya, bisa 1 sendok makan. Nah, semakin banyak isiannya, bentuk pastel semakin cantik, padat berisi, dan besar-besar. Ditutup, dirapatkan, dicubit-cubit
seperti layaknya kita membuat pastel pada umumnya. Setelah selesai semua, pastel siap untuk digoreng. Kalau mau di frozen, digorengnya setengah kering ya teman-teman, not setengah kering. Jadi tidak bisa dengan cara seperti ini langsung di frozen. Resikonya bagian bawahnya nanti akan basah saat diangkat, mudah sekali sobek. Baiklah, sekarang digoreng. Ini bebas, mau digoreng dengan api yang kecil ataupun sedang, boleh-boleh aja. Karena tipe pastel ini adalah tipe yang beruntusan. Nah, ini saya menggunakan api sedang ke kecil, digoreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, kenapa pastel ini beruntusan? Karena menggunakan margarin yang panas. Biasanya kan saya menggunakan api kecil ya, minyaknya jangan terlalu panas. Sekarang saya juga sama menggunakan api kecil, minyak tidak terlalu panas. Makin lama kulit pastelnya makin beruntusan keluar seperti ini. Oke, setelah warnanya kecoklatan atau golden brown, siap untuk diangkat lalu ditiriskan. Begitu juga sisanya digoreng semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kulitnya langsung beruntusan saat masuk ke dalam minyak yang super panas. Oke, digoreng lagi sampai warnanya kecoklatan. Sebagian sudah selesai menghasilkan 23 buah pastel. Pastel ini cukup renyah, cuma kekurangannya sedikit, agak lebih berminyak dibanding dengan resep yang menggunakan campuran tepung terigu protein rendah dan tepung terigu protein sedang. Namun, resep ini masih layak untuk dicoba karena tuh renyahnya enak banget ya. Kekurangannya cuman agak sedikit berminyak. Teman-teman, silakan dicoba. Ini pastelnya menurut saya ekonomis dan renyahnya tahan lama, kurang lebih 7-9 jam. Selamat mencoba. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estebiani.